Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ahmad Firdaus. Saya merupakan mahasiswa BKP dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, dan saya magang juga di posisi HR Human Resource Di Golki. Iya, di Golki. Apa itu BKP kan? BKP itu bentuk kegiatan kerjasamanya UNM dengan perusahaan Golki. Ya, jadi di sini Kak juga melakukan project. Projectnya ini salah satunya adalah pelatihan. Nah, sebelum ada pelatihan ada dulu analisis kebutuhannya staff sama atasan gitu kan. Jadi hari ini saya akan wawancara Kak Afdal untuk mengenai analisis kebutuhan untuk pelatihan nantinya yang akan diselenggarakan di Golki. Oke, gitu Kak. Oke, karena saya sudah memperkenalkan diri, bisa juga memperkenalkan diri kita Kak Afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Afdal Kak. Di Oke. Golki ini baru-baru saja menjabat posisi yang sebenarnya yang bedanya itu namanya aja saja Kak. Job desk-nya sama sih, dari general affair ke bisnis building and maintenance. Oke, brilliant. Dan dari divisi HBA ke business development. Oke, berarti kayak transformasi gitu. Iya, transformasi. Oke, baik. Gimana kabar hari ini Kak? Alhamdulillah senang karena ini menang tadi malam Kak. Oh, ini gimana tadi malam Iya, satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi moodnya bagus Kak. Ya, tidak ada pembulian lagi. Tidak ada pembulian lagi, ya. Oke. Oke, baik Kak. Alhamdulillah ya, moodnya bagus hari ini. Iya. Oke. Oke, baik Kak. Saya akan menyampaikan sedikit informasi kalau untuk wawancara ini adalah informasi, jadi sekitar 20 menitan atau 30 menit atau bisa juga di bawahnya, sesuai dengan jawaban-jawaban dari Kak Afdal. Untuk itu Kak Afdal dimohon untuk terbuka, jujur, dan apa yang akan disampaikan oleh Kak Afdal itu akan menjadi tanggung jawab saya, dan saya akan merahasiakan hal-hal yang telah menjadi data ini. Termasuk voice recordnya Kak. Iya, jadi cuma saya yang akses itu. Jadi nanti langsung hasilnya saja seperti apa. Ya. Nanti di akumulasikan semua staf berdasarkan buktinya. Oke, baik Kak. Oke, nah di sini kita mulai saja Kak Afdal, tapi saya izin record boleh? Boleh. Sudah media tadi Kak. Oke. Lama izin tak? Harusnya izin gitu. Bisa Kak. Oke, baik Kak. Oke, baik Kak. Kita bisa mulai ini Kak. Oke. Nah, kita yang pertama, menurut Kak Afdal, bagaimana Kak Afdal melihat dukungan perusahaan terhadap pengembangan karyawan di Golki? Menurutku Kak, dukungannya perusahaan mungkin dari sependek pengetahuanku nih Kak, sebagai toh juga baru Kak terbilang karyawan baru di Golki yang baru satu tahunan. Menurutku itu ini pun kacamatanya informasi-informasi yang kayak selebih yang aku dapat Kak, bukan yang official resmi yang dari perusahaan. Yang ku terka sendiri. Kalau pelatihannya itu di Golki memang berdasarkan atau diberi atau dikasih ke memang mungkin definisi yang lebih membutuhkan atau memang lebih krusial jabatannya di Golki ini. Makanya pas form kemarin yang kita isi itu jujur Kak memang tidak pernah dikasih pelatihan. Karena Kak tuh memang mungkin tidak sekrusial aspek atau divisi yang lain untuk dikasihkan pelatihannya. Maka sudut pandang bijakku menilai adalah yaitu mungkin memang di beberapa divisi tertentu yang membutuhkan pelatihan lebih ekstra dan lebih akan lebih efisien berjalan perusahaan kalau memang lebih efektif di divisi itu. Makanya nggak bisa dibilang awalnya mau nilai kalau ternyata Golki itu kayak kayak memilah siapa saja yang mau kasih pelatihan. Bahkan ada sempat ya bilang kayaknya yang mau yang dikasih dikasih pelatihan. Padahal kan idealnya harusnya yang bukan yang minat tapi yang dilihat berpotensial. Oke. Nah begitu. Oke, berarti kalau dari Kak Afdal lebih ke arah pelatihan ya Kak. Iya. Ini juga disampaikan tadi bahwa GA belum ada pelatihan, tapi
mungkin dari kacamata HR itu dilihat yang mana yang paling membutuhkan divisi, yang mana yang krusial. Ya mungkin ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Kafdal, menurut Kafdal itu apakah fasilitas dan sistem kerja saat ini di Golki itu membantu Kafdal bekerja secara optimal? Sistem dan fasilitas ya Kak? Iya. Berarti ada dua hal yang itu yang menurutku berbeda. Mari kita bahas atau pisahkan satu-satu. Oke, kita ke fasilitas dulu ya. Kita ke fasilitas dulu. Kalau fasilitas menurutku Kak untuk maintenance dasar bisa dibilang jujur kurang Kak, karena dari awal aku masuk sampai sekarang itu tuh yang tercover peralatan yang kebutuhan untuk teknisnya sangat kurang. Kalau bisa ada perbandingan yang kayak 1:3 lah, 3:10 yang tercover untuk kebutuhanku dan di lapangan yang disediakan perusahaan. Kalau terkait sistemnya, nah ini yang bisa kupahami dari sistemnya ini adalah karena memang perusahaan ini lagi berkembang dari UMKM menuju ke katakanlah corporate, memang banyak dinamikanya yang harus kita menyesuaikan dan kita sebagai karyawan lebih bisa memahami mungkin kalau memang lagi develop kini perusahaan. Trial dan errornya itu selalu terjadi Kak. Jadi kayak kadang kayak susah kan Ki, jujur kadang kayak ya mungkin bagaimana bisa dimaklumi karena lagi develop Ki. Makanya ya itu. Oke, baik. Berarti contohnya di bagian maintenance beberapa ada hal yang kurang dan sistemnya sekarang masih menurut Kafdal itu masih develop. Iya, masih develop. Oke, tadi Kafdal sempat menyampaikan kalau ada trial and error. Bisa dijelaskan Kafdal berdasarkan pengalaman itu trial and error yang kita rasakan itu seperti apa? Dulu GA tuh Kak pas masih berdua kakak Ipal, belum ada tim GA. Kita GA teknisi lapangan masih mengurus administrasi Kak. Nah sekarang pas ada GA khusus admin itu kan kayak bisa dipecah kerjanya. Jadi pelaporannya mesti lebih terstruktur dibanding sebelumnya kita masih ini. Itu kan salah satu contoh develop Kak, yang darinya belum ada, sekarang ada nih. Hasilnya outputnya ya lebih terpapar dengan bagus gitu. Itu salah satu contoh kecilnya Kak. Oke, berarti sekarang untuk administrasinya itu sudah ada yang handle. Nah, terus kan lagi posisinya nih Kak dari ini. Yang tadinya bisdev tuh kan itu dinamika lagi tuh Kak. Ini yang aku bilang lagi berkembang development. Nah ini nggak tahu apa lagi nanti nih bagaimana problem solvingnya di gap masalah ini. Oke, berarti itu salah satu contoh yang Kafdal rasakan dari HRDA ke bisdev. Oke. Baik Kak Afdal, selanjutnya bagaimana komunikasi dan koordinasi antar bagian selama ini? Mungkin beberapa divisi. Koordinasinya terbilang bagus juga, lancar sih, cuman mungkin karena tidak ada ininya ya SOP bakunya atau tertulisnya. Kalau urusan apa bilangnya ke siapa itu di Golki jujur kan masih bukan rancu sih terlalu luas ki aspeknya. Jadi kadang-kadang bisa kita terka sebenarnya permasalahan apa ini bisa diselesaikan siapa atau dikoordinasikan ke siapa, tapi ternyata bisa di-cover oleh siapa yang lain begitu kan. Jadi kayak masih terlalu luas ki alur koordinasinya menurutku. Oke. Mungkin aku kasih contoh Kak. Oke, boleh. Sampai sekarang ini yang masih jadi keresahan itu soal stok inventaris. Stok inventaris ini banyak sekali pintunya masuk Kak. Untuk mau di stok ini barang ada dari ownernya langsung, ada dari dulu masih ada biaya pengadaan ke IPAL, dan sekarang sependengaranku kayaknya SCM akan lagi bangun sistem untuk stoknya yang akan dihandle stoknya. Nah ini tidak paten ke siapa Kak yang masuk alur stoknya. Jadi ya itu yang maksud. Jadi butuhkah inventaris A atau B? Siapa ya aku hubungi? Kan ada 3 pintu ini. Gitu lah kira-kira contoh kecilnya. Itu sih yang terlintas, tidak tahu. Kayaknya masih banyak yang lainnya lebih bisa diskusikan contohnya itu. Oke, baik. Oke, Kak Abdal, yang mana tadi kayak
ada nih yang bagus, tapi lebih ke arah ada juga di bagian SOP yang masih banyak aspek yang mungkin perlu dibenahi. Betul. Oke. Terus lingkungan kerja, apakah lingkungan kerja selama Kak Afdal di sini mendukung pembelajaran tak sama peningkatan kemampuan tak atau skill tak di sini Kak? Oh iya, sangat Kak. Oke, sangat. Kenapa itu Kak sangat? Karena Golki itu begini Kak, di awal interview kan sering sekali kontennya kisah kalau ditanya Kak. Di awal interview kita sama sekali tidak ada basic maintenance kok. Kayaknya alasannya user terima Kak adalah hanya karena ada riwayat pekerjaan itu di lapangan, setahu itu. Nah, artinya perusahaan atau Golki ini kasih Kak peluang untuk belajar. Selama kayaknya beberapa bulan pertama atau hampir setengah tahun pertama itu trial dan error dilakukan Kak. Dan Golki sangat welcome atau terbuka dengan itu. Tidak ada punishment sanksi yang terlalu bagaimana sekali untuk menilai kinerjaku. Karena kayaknya kena tahu bilang trial dan error dia juga, dan fase belajarnya. Dan itu yang aku apresiasi karena sambut atau welcome terhadap trial dan errorku ini dalam proses pembelajaran. Oh iya, paham. Berarti mendukung jadi pas masa itu karena waktu pas awal-awal masuk di Kak Afdal di sini masih benar-benar Kakak ini. Oke, masih ada kesalahan-kesalahan yang diperbaiki lagi kembali begitu terus, tapi perusahaan maklumi memberikan terus hal-hal yang bisa mendukung. Oke, baik. Kak Afdal, menurut Kak Afdal sendiri, apakah Kak Afdal merasa kompetensi Kak Afdal ini sudah sesuai dengan tuntutan pekerjaan? Sebenarnya kalau jujur kan tidak Kak. Kalau bisa ada rahasia yang ini yang kita jaga sekali kan. Kalau sebenarnya menurutku kompetisi kita tidak terlalu support sekali dengan job yang aku lakukan. Cuma karena saya di awal yang kujanjikannya adalah side of learning Kak, dan bisa Kak kalau ada satu masa dikasih Kak untuk kuasai satu skill dan komit Kak untuk jalan itu, ya akan berusaha Kak untuk lakukan itu. Dan Golki ya itu kayak yang tadi aku bilang, menerima untuk kasih Kak peluang itu. Ya akhirnya ya secara dinamis berjalan sendiri dengan saya sesuaikan. Ya walaupun tidak bagus kan, udah berani Kak bilang bagus sih, dan fit ke skillku dengan yang job desk yang aku lakukan sehari-hari. Tidak berani Kak bilang bagus, cuma bisa Kak menyesuaikan. Oke, berarti Kak Afdal tidak bisa menilai kalau saya ini bagus atau apa, tapi Kak Afdal bisa menyesuaikan. Juga Kak Afdal lebih ke arah berusaha juga karena sudah berada nih di lingkungan Golki. Lakukan yang terbaik lah. Terbentuk nih juga karena ada facilitatornya Kak Afdal di dalam. Oke, kalau ini Kak Afdal, bagian pekerjaan mana nih di DA yang masih membuat Kak Afdal ini merasa perlu meningkatkan kemampuan? Menurutku Kak di bagian yang di bagian yang teknis lah. Kayak seperti contoh Kak? Misal ada perawatan inventaris yang elektronik besar, gitu kan. Setidaknya ada, aku tahu penanganan pertama tanpa harus memanggil vendor. Nah itu sih kayak freezer, apalagi yang kurang kayak itu. Ya freezer lah yang belum sama sekali bisa kutangani dengan pertama freezer sih. Yang kayak gitu lah Kak. Kalau selebihnya ya ada nih lah kira-kira basic atau dasar untuk. Berarti kayak first penanganan pertama gitu Kak. Kalau hambatan pribadi apa yang mempengaruhi kinerja Kak Afdal itu ada tidak? Ada sih Kak, cuma menurutku dengan sistem yang berlaku sekarang ini kayaknya bisa terpecahkan atau terselesaikan, yaitu dulu terus tidak bisa Kak manage tidak Kak pilih mana yang pekerjaan yang urgent, mana yang tidak, mana yang pekerjaan yang sebenarnya bisa jadi dilakukan cepat atau didahulukan atau tidak. Nah itu awalnya sangat rancu jadi pusing sendiri Kak. Nah sekarang kan ada kayak TWNW yang bisa atur alur progresnya pekerjaan minggu per minggu. Apa itu Kak tadi maaf? TWNW.
TNW. TWNW. Jadi kayak ada list pekerjaan seminggu yang diurgenkan. Saya dalam satu hari ini selain daily activity, dahulu kan satu pekerjaan yang menurut aku urgent. Itu hari per harinya dalam satu minggu. Nah itu dilakukan minggu per minggu. Jadi kayak lebih teratur pekerjaan gitu, lebih bisa pilih mana. Dulu kan sebelum ada TWN kan kayak besok yang mana aku dahulukan ini nih, A atau B, outlet A atau outlet B gitu. Jadi kayak sekarang lebih teratur dan dinamis. Oke, berarti dulu masih untuk saat ini bisa nih terpecahkan Dika. Iya, harusnya. Gimana pekerjaan yang harus Kafdal itu harus selesaikan di bulan daripada pekerjaan yang lain. Iya, betul. Oke. Kalau pelatihan apa yang paling kau butuhkan saat ini apa saja Kak? Pelatihan apa? Kalau menurutku saya kalau boleh request itu pelatihan kelistrikan Kak. Karena di antara semua katakanlah skill yang bisa aku tawarkan, yang paling tidak percaya diri kayak itu di kelistrikan kan. Jadi itu mungkin jawaban. Oke, kalau mungkin pelatihan yang bersifat umum, kalau bersifat umum, apa contohnya Kak bersifat umum? Contoh percaya diri. Soft skill. Iya, soft skill. Mungkin percaya diri sih Kak. Percaya diri dan public speaking mungkin ya. Oke. Karena beda bicara. Beda public speaking, bicara saja begini Kak, mungkin beda Kak. Tapi kalau public speaking kayak ada kru, banyak kru, anggota manajemen yang lain itu kayak mungkin masih kurang Kak. Oke, kalau motivasi Kak Afdal untuk mengikuti pelatihan apa Kak? Itu tadi Kak, selain bisa Kak cover key skillku yang kurang, adalah dengan fairnya itu kayak masa dalam selama waktu lama ini tidak bisa Kak kasih tawaran ke Golki hal yang harusnya fair, kayak misal Golki sudah rekrut Kak dan percayakan Kak selama ini, at least bisa Kak kasih penawaran lebih lah terhadap skillku yang tidak itu saja, kayak yang banyak orang tadi yang bagian teknis dan lain-lain. Oke, baik. Oke, berarti lebih ke arah cover skill juga dan hal-hal yang enggak. Oke, sudah disampaikan juga tadi. Selanjutnya nih Kak, ada di pertanyaan bagian aspek task analysis, yaitu isi pekerjaan, prosedur, standar kerja sama proses pelaksanaan tugas. Selanjutnya Kak, apakah Kak Afdal ini sudah pahami langkah-langkah kerja dalam setiap tugas Pak? Kalau sejauh ini saya paham juga. Paham, cuma dalam dinamika kerja itu kan ada hal yang kayak misalnya sebenarnya ada SOP-nya tuh Kak. Cuma mungkin ada keadaan atau waktu yang SOP itu tidak bekerja. Nah itu yang masih sulit dan menjadi kendala Kak. Oke, berarti lebih ke arah dinamika kerja yang biasanya kayak berubah. Iya, berubah. Ketentuan tertentu. Contoh Kak, misalnya pembayaran vendor itu kan pembayaran itu diterima kan 9 to 5 8 ke jam 4 kan yang bisa. Tapi kalau pekerjaan vendor kan fluktuatif Kak, tidak selamanya menetap di jam kerja Nah itu biasanya jadi problem Kak. Oke, berarti lebih ke arah contoh kayak pembayaran vendor yang ada timeline waktunya membayar atau perusahaan tuh bisanya menyesuaikan di jam kerja kan. Di jam kerja jadi. Oke, kalau apakah terdapat prosedur kerja yang membingungkan atau kurang efektif menurut Kafdal? Menyambung dari contoh yang baru sama kayak tadi Kak, yang masalah pembayaran vendor mungkin ya. Yang harusnya sih. Ini antara kayak saya yang harus pintar-pintarnya atur biar selesai di jam kerja, atau ya sistemnya yang bisa lebih fleksibel. Karena itu sih tidak tahu apa jawabannya. Oke, berarti lebih ke arah kayak di masalah pembayaran. Ya, untuk pihak ketiga. Oke, kalau bagian tugas mana yang paling sering mengalami kesulitan sama Kak? Pembayaran. Enggak, beda. Kalau menurutku ya itu tadi bagian teknis di penanganan pertama. Salah satu aspek KPI-nya dia tuh kan Kak ada ini efisiensi apa begitu. Pokoknya ada efisiensi biaya lah. Nah
itu kan bisa berjalan efektif kalau lebih minim key vendor digunakan. Nah, kalau bisa ketangani di penanganan pertama, harusnya tidak perlu double vendor. Begitu sih. Oke. Kalau beban kerja, apakah beban kerja tak selama di Golki ini di GA sesuai dengan deskripsi pekerjaannya? Tidak. Oke. Karena menurutku untuk menghandle belasan outlet, ini nggak mengeluhkan kak, sorry, nggak mengeluhkan, cuma kalau mau dipikir akan sangat efektif kalau kapasitasku dengan masalah yang ku hadapi setidaknya seimbang, ngerti kan? Setidaknya seimbang lah, tidak berlebih di sisi manapun. Jadi kalau menurutku sesuai atau tidak, yang tidak dulu. Oke, menurut Kak harusnya seimbang gitu Kak dengan deskripsi sama beban kerja. Oke. Terus Kafdal, pertanyaan terakhir, kalau keterampilan teknis apa yang perlu ditingkatkan agar pekerjaan lebih efektif? Apakah sesuai dengan yang tadi atau ada tambahan? Menurutku sesuai dengan yang tadi Kak, yang menurutku di kelistrikan. Oke, kelistrikan di. Oke, kelistrikan karena di bagian teknis gini Kak, bisa dijelaskan lebih lanjut Kak? Contoh yang paling sering yang sebenarnya bisa juga handle itu adalah pergantian MCB kan. MCB kan itu yang atur ke listrik Kak. Kadang-kadang kan di outlet itu berlebih bebannya. Itu biasanya hangus gitu. Untuk itu saja itu Kak masih perlu Kak yang lain kupanggil untuk ganti dia yang lebih tahu soal kelistrikan. Kalau misalnya perusahaan cover gear pelatihan dengan skillku itu bisa jadi tidak perlu ganggu lagi pekerjaan yang lain. Oke, paham. Oke, baik Kafdal, berarti lebih ke arah kelistrikan sama teknistik karena ada alurnya juga di MCB, ada juga di GA dan hal lainnya. Oke, Kafdal, itu saja dari saya. Oke, karena sudah selesai, sebelum kita tutup ada yang mau kita tanyakan Kafdal? Tidak ada juga. Oke, karena sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak Kafdal karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara analisis kebutuhan ini. Dan kami akan berupaya bersama dengan tim DKP lain untuk melakukan pelatihan yang bisa merangkup setidaknya semua lah di office itu yang bisa mendapatkan manfaatnya. Oke. Baik Kafdal, ini akan menjadi data yang akan kami peroleh supaya kami juga berharap supaya Golki juga bisa lebih develop lagi terkait karyawan-karyawan yang ada. Oke, karena sudah selesai, sebelumnya kalau semisal saya ada kesalahan baik itu dari perkataan perbuatan, mohon dimaafkan ya Kak, begitu pula dengan Kafdal kalau semisal ada rasa salah yang menimbulkan ke saya juga, saya juga sudah maafkan. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan dan sudah selesai, saya tutup Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Oke, makasih Kak. Boleh pergi? Oke, boleh.